gua nonton kalau sama ibu gua selalu nonton Ka'bah. TV itu kan ada yang live Ka'bah. Iya. Nah, lu suka nonton itu juga? Enggak, gue pernah lihat lagi ganti channel begitu loh. Bismillah. Gitu, itu kenapa tuh Bib? Selalu gitu Bib, kalau orang Islam. Selalu mengawali bismillah. Mengawali dengan bismillah. Iya. Rahmanirrahim. Karena kita meyakini bahwa seberapa pede pun kita, tetap kita butuh Tuhan. Oke. Untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Oke. Karena manusia itu penuh dengan keterbatasan, sehingga untuk memastikan semuanya baik-baik saja, dia harus dibantu oleh yang tak terbatas. Yaitu Tuhan. Jadi, sehingga kekurangan kita itu ditutupi oleh kerahmatan, kekasihan Tuhan. Sekaligus juga dengan bismillah, semua hal yang awalnya gak berpahala, tapi juga gak berdosa, itu jadi berpahala. Karena diatasnamakan Tuhan. Kayak kita minum, makan, itu perbuatan yang disebutnya mubah, boleh aja. Tapi begitu gue pakai bismillah, jadi ibadah. Nah itu penting, soalnya kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tuh, perjalanan kita menuju Tuhan itu begitu jauhnya. Namun bekal kita begitu dikit. Umur kita tuh ya berapa sih? 60 tahun paling ya. Udah kan makan micin. Iya kan? Saya 40 takutnya. Makanya. Stroke dikit ringan ada. Nah, iya. Itu makanya diawali dengan... Makanya semuanya itu agar kita bisa maksimal ketika hidup dalam ibadah, jangan cuman ibadahnya ketika di masjid atau di atas sajadah. Seperti kata Bimbo, sajadah panjang. Semua apa yang kau lakukan di muka bumi ini jadikanlah ibadah. Jadi kayak Bimbo ya. Ada lagunya dong tuh ya. Iya. Gimana Bib? Sajadah panjang. Gue gak tahu, jangan suruh gue nyanyi. Oke. Gue kira lo hafal juga ada liriknya. Nggak hafal liriknya. Ya, pokoknya sajadah panjang gitu. Oke. Bib, ini ada pertanyaan juga nih Bib. Ini biasa nih ceng-cengan anak zaman dulu nih. Nggak tahu deh sekarang masih ceng-cengan. Setiap ada orang muslim bertamu, bermain gitu ya. Pasti dia kalau melihat patung, wah nyembah patung gitu ya. Biasa kalau gue SMA dulu sih gitu. Iya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan juga sih buat kaum muslim ya. Bukannya orang Islam atau orang muslim juga menyembah ke Ka'bah yang notabene itu berhala, sebuah bangunan suci. Pertama ya, gue ingin ngelakuin kritik ke dalam buat sebagian muslim yang betapapun dia masih kecil, ceng-cengannya begitu. Kalau niatnya melecehkan. Seharusnya walaupun kecil, anak-anak itu dididik untuk akrab dengan mereka yang berbeda, tapi tidak dalam konteks melecehkan. Karena jelas banget di Al-Quran itu dilarang kita menjelek-jelekan sesembahan orang lain. Betapapun menurut kita gak rasional sesembahan itu, karena diantaranya akan membuat mereka juga memperolok sesembahan kita, dan akhirnya agama jadi arena untuk saling memperolok. Padahal seharusnya menjadi arena kedamaian. Dan kata Quran, memang Tuhan menciptakan setiap manusia begitu. Dia dibuat meyakini apa yang dia peluk sebagai keimanan atau agama. Jadi walaupun lo gak rasional, apaan sih lo kok misalnya nyembah Kinder Joy misalnya. Misalnya ada orang nyembah Kinder Joy. Kenapa Kinder Joy? Kenapa nggak yang lebih agak masuk gitu? Ya, patung. Siapa tahu kan. Gitu deh. Kenapa sih menyembah patung? Patung kok disembah gitu. Kalau Kinder Joy dibeli di Indomaret gitu. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin bagi lo gak rasional. Tapi bagi mereka itu keimanan. Karena ini bukan soal rasionalitas. Dan keimanan lo bisa jadi menurut orang juga aneh. Ngapain sih nyembah Tuhan yang gak kelihatan wujudnya gitu. Akhirnya ribut kita, padahal agama itu seharusnya mendamaikan kan? Karena di antara pengertian agama itu kan tidak agama itu kacau. Agama itu justru bukan hanya tidak membuat kacau, tidak menjadi sebab kekacauan, tapi menjadi
sebab perdamaian, mendamaikan yang kacau. Ya. Nah, soal apakah Ka'bah berhala, sebenarnya yang paling mendasar ya, secara filosofis tuh gini. Ka'bah itu artinya persegi. Persegi. Iya, karena bentuknya kan persegi. Iya. Lu gak pernah lihat sih. Gue pernah lihat dong. Iya, di gambar Di doang. YouTube. Di YouTube. Ya, rame, dorong-dorongan tuh. Nah, lagi tawaf kan. Ya. Nah, itu lu kalau ngelihat langsung Apaan? bisa beda lah. Ada kekuatan spiritual bagi Iya. orang yang melihat dengan hatinya. Loh. Tapi lo kan nggak boleh masuk ke sana. Non Muslim lu nggak boleh masuk ke sana. Non Muslim nggak boleh masuk ke sana. Nggak ya? boleh. Oh. Karena Tapi non Muslim boleh masuk ke Vatikan. Muslim boleh masuk ke Vatikan. Muslim boleh masuk ke Vatikan. Oh iya. Nggak fair banget. Nah, itu setara dengan kalau Vatikan itu kan setara dengan masjid. Dia kan gereja kan. Iya. Sama kayak lu masuk ke Masjid Istiqlal lah. Boleh. Gue pernah ditanya, iya pendeta Yeri kayaknya pernah nanya tuh ke gue. Bib, boleh nggak non Muslim masuk masjid? Ya elah Bang Yeri kata gue, masuk Islam juga boleh. Bang. Kan iya. Oh gitu ya? Boleh. Oke. Nah, kalau itu ya soal keyakinan masing-masing, Nah, ya, soal tanah Ya. tanah haram. Hah? Tanah suci disebutnya tanah haram. Oke. Ya haram itu karena artinya suci. Dan beberapa spiritualis Muslim Sufi itu bilang sesuatu itu diharamkan karena ada makanan haram, minuman haram kalau di Islam. Ya. Karena dia akan mengganggu kesucian kita. Oke. Ya. Sama kayak Homer misalnya kan, yang biasa Anda minum itu. Iya. Ada. Oh, di take out tadinya ada nih. Tadinya ada. Tapi kayaknya onat banget, gak usah deh gitu. Iya. Nah itu kenapa? Karena dia mengganggu kesucian akal kita. Dikasih akal, bukannya di-upgrade, bukannya dimanfaatkan, malah dihilangkan dengan khamar. Karena khamar itu kalau secara bahasa artinya segala sesuatu yang memabukkan. Oh, nggak. Tapi yang kalau secara kita, zatnya memabukkan ya. Kalau kita saat menerima hosti, itu Apa? memang Hosti? dikasih anggur. Hosti itu Oh, yang roti-roti itu roti, kecil itu ya. sebagai simbol. Oh, Cuma- dikasih anggur, tapi kan bukan sampai mabuk seperti bukan, Anda kan. bukan. Kalau Anda kan jangan sok-sokan mau hosti-hosti ya. Loh, saya masih lo saya terima hosti. Terimalah Iya, tubuh maksudnya dan darahku kata dia. lo jangan kemudian mencari pembenaran minum khamar itu. Oh ini hosti, Bib. Kalau hosti kan sedikit gak sampai memabukkan. Betul. Iya kan. Tapi kan kalau udah lanjut. Oke. Ngomong-ngomong, saya minum air putih dulu. Air putih dulu. Nah, kalau Nah, Ka'bah ya. Kalau Ka'bah, apakah Ka'bah itu itu- menyembah berhala? Pertanyaannya. Pertama, secara mendasar Ka'bah itu sejarahnya adalah sejarah perlawanan terhadap berhala. Loh. Dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Ya. karena memberantas berhala. Nabi Ibrahim kan visi utamanya adalah panglima tauhid, panglima monoteisme, Ya. mengajarkan bahwa Tuhan itu esa dan berhala-berhala dihancurkan dengan pendekatan yang juga rasional. Makanya disisain satu berhalanya, kemudian kata Nabi Ibrahim, kalau berhala ini memang hebat sehingga kamu sembah, tanya aja ke berhala siapa yang tadi ngancurin berhala-berhala yang lain gitu. Ya. Itu pendekatan rasional dalam versi cerita Quran. Ka'bah itu justru perlawanan terhadap berhala. Secara filosofis gini, Ka'bah itu artinya persegi, Ya. terbuat dari batu doang, disusun membentuk persegi 4, warnanya nggak ada warna berarti, sentuhan visualisasinya juga nggak ada, cuman bentuk kotak gitu. Ya. Sangat biasa saja. Pertama, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu nggak bisa lo visualisasikan. Ya. Jadi dia adalah yang maha tak terbatas sehingga tidak bisa dibatasi dengan visualisasi-visualisasi itu. Betul. Kemudian, kok betul? Enggak betul statement dalam Statement keyakinan saya, Anda. dalam keyakinan saya. Saya tahu maksudnya kok, iya. Saya kira baru beberapa episode sudah Enggak, login. betul. Enggak ya. Tadi Tuhan itu maha apa? Sorry, Maha tak terbatas. maha tak terbatas. Nah. Betul. Kemudian yang kedua, itu sebagai kritik kepada berhala-berhala Ya. yang saat itu cenderung dibuat dengan
visualisasi warna dan bahan yang keren. Contohnya apa, Bib? Contohnya Samiri, berhala yang disembah oleh umatnya Nabi Musa yang berkhianat kepada Nabi Musa. Itu kan sapi dalam kisah Al-Quran, dan penafsirannya itu bentuknya sapi besar, ya. Kemudian di belakangnya itu ada lubang yang bisa ditiup dan mengeluarkan suara, ya. Untuk mengelabui orang-orang yang percaya kepada Samiri bahwa itu memang betul-betul bisa berbicara. Dan dia terbuat dari emas. Betul. Sehingga diberikan sentuhan visual tertentu agar meyakinkan bahwa itu gambaran Tuhan atau bahkan itu Tuhan sekalipun. Nah, Ka'bah mengkritik itu dengan mengatakan dibuatlah visualnya biasa aja. Kemudian Ka'bah yang dibuat dengan sesederhana itu dimaksudkan bahwa kalau lu pengen ngelihat Tuhan pakai mata, kepala, dia gak akan pernah bisa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lu kalau ngelihat Ka'bah pakai mata kepala biasa aja. True story, ketika gua kemarin umroh, gua sholat setiap hari menghadap Ka'bah, dan bahkan sajadah itu rata-rata gambarnya Ka'bah. Gua nonton, kalau sama ibu gua selalu nonton Ka'bah. TV itu kan ada yang live Ka'bah. Iya. Nah, lu suka nonton itu juga? Enggak, gue pernah lihat lagi ganti channel gitu loh. Mau nonton bola biasa tuh, gitu. Liga Champion, lu kok ganti. Nah, akhirnya bayangin lo, gue punya imajinasi tentang Ka'bah yang begitu agung. Sehingga ketika gue pertama kali melihat Ka'bah kemarin ketika umroh itu, gue kemudian menyiapkan emosi gue, spiritualitas gue, akan nangis dan lain sebagainya. Pas gue ngelihat, biasa aja. Kenapa? Malah gue lebih tertarik ke Zamzam Tower. Di belakangnya itu ada Zamzam Tower, bangunan gede, megah. Malah gue ke distract ke itu. Kenapa? Karena gue ngelihat pakai mata gue. Sedangkan mata hati gue sedang buta hari itu. Kenapa? Karena gue ego. Oh, gue harus nangis nanti ngelihat Ka'bah, karena Ka'bah ini tempat gue bersujud dan lain sebagainya. Tapi keesokan harinya ketika ego itu udah hilang, karena ego itu musuh utama dalam Islam, justru akhirnya gue bisa merasakan kekuatan spiritual Ka'bah. Nah itu, jadi Ka'bah kalau dilihat pakai mata kepala, apa yang istimewa? Apa? Nggak ada, makanya dia menjadi istimewa itu ketika dilihat oleh mata batin kita. Karena sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, falyabudu rabb hadzal bait. Dia itu Baitullah, rumah Allah. Tentu ini dalam pengertian yang simbolik. Jadi bukan dia adalah Allah, bukan berarti Allah juga tinggalnya di sana, tapi itu adalah arah yang Allah tunjuk untuk menjadi penunjuk arah untuk kita sholat. Kiblat. Dan lumayan loh, udah tahu. Lumayan kan? Iya. Lumayan apa nih? Lumayan udah tahu kan itu kiblat. Tapi tetap disembah kan? Pegang. Soal memegang dan lain sebagainya itu bagian dari ritual. Bahkan bisa jadi memegang Ka'bah itu mengganggu ibadah lo. Kok bisa? Ketika lo umroh itu kan nggak boleh diantaranya pakai minyak wangi. Lo kalau umroh tuh ketika lo tawaf, ihram itu nggak boleh pakai minyak wangi. Nah, kalau lo pegang Ka'bah, itu kan di kiswahnya, penutupnya itu dikasih minyak wangi. Kalau lo megang, itu bisa jadi mengganggu ibadah lo, sehingga lo nanti kena denda dam gitu. Karena ada minyak wangi yang telah dilulurin di sana. Sehingga menurut beberapa pendapat itu menyebabkan lo harus kena denda. Jadi bukan kita menyembah Ka'bahnya. Ka'bah itu menjadi mulia karena yang maha mulia menunjuk ia sebagai kiblat yang mulia. Dan nggak ada tuh umat Islam. Ini argumennya Rashid Ridho. Jadi pertanyaan ini dulu pernah ditanyakan dan akhirnya dijawab di majalah Al-Manar oleh Rashid Ridho. Dia bilang umat Islam tuh nggak ada yang bikin miniatur Ka'bah untuk ditaruh di rumahnya kemudian disembah.
atau di sajadahnya nggak ada. Di sajadah itu gambar hanya untuk visualisasi, untuk ornamen. Ya buktinya nggak harus sajadah itu ada Ka'bahnya. Ya. Nah, karena itu juga dalam Al-Quran tuh Al-Baqarah 144 dijelaskan Ka'bah itu dulu bukan kiblat. Apa? Kiblatnya di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Oh. Tapi Nabi Muhammad yang kemudian sering berharap Ka'bah menjadi kiblat, dan karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, maka dialihkan dari Yerusalem. Yerusalem. Iya. Itu kan kota toleransi ya, karena Toleransi. tiga agama kan ada jejaknya tiga ada kan di situ sana. ya. Ada Jewish, ada Kristen, ada itu kan. Ada titik masjid. temu lah, kota suci itu kan. Iya. Nah, itu diubah. Jadi kalau itu Tuhan masa pelin-pelan gitu, kadang di sini, kadang di situ. Itu menunjukkan bahwa lu jangan menyembah kepada kiblat itu, tapi menyembah kepada yang menjadikan kiblat itu sebagai tempat yang mulia. Berarti sebelum ada Ka'bah, kiblatnya ke itu? Iya, makanya ada masjid kiblatain tuh. Jadi masjid yang kiblatnya dua. Karena ketika itu Nabi sholat kemudian berubah kiblatnya, dan akhirnya jadi akhirnya ada dua kiblat karena pas perubahan kiblat gitu. Oke. Nah karena itu dia bukan sesembahan kita. Ya. Tapi dia adalah kiblat yang ditunjuk oleh yang kita sembah. Bahkan Ka'bah itu di zaman Nabi Muhammad juga kan simbol perlawanan terhadap berhala. Makanya ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Nabi itu membersihkan berhala-berhala di dalam Ka'bah. Karena even orang jahiliyah sebelum Islam sekalipun nggak nyembah Ka'bah. Dia nyembahnya berhala. Yang berhala itu ditaruh di sekitaran Ka'bah atau di dalam Ka'bah. Ka'bahnya nggak disembah karena Ka'bah itu memang bagi orang yang tidak Islam sekalipun, orang yang jahiliyah sekalipun, yang bodoh sekalipun, itu nggak menarik untuk disembah. Oke. Karena bangunannya ya gitu. Dan itu sekaligus kritik bukan hanya kepada penyembah berhala, kepada Muslim sekalipun, bahwa rumah Allah itu begitu sederhana, tapi Ka'bah itu begitu makmur. Oke. Yang menentukan kiblat itu berarti Nabi Muhammad? Enggak, yang menentukan kiblat Allah. Oke. Nabi Muhammad kemudian ingin kiblat itu ke sana, dan karena Allah cinta diberi. Dan itu kritik bagi Muslim apa? Lu jangan bikin masjid sebagai masjid kan juga rumah Allah kita yakin. Iya. Semegah mungkin, budgetnya puluhan miliar, tapi nggak dimakmurkan. Nggak dimakmurkan itu mana? Ya, nggak ada aktivitas keagamaan yang rutin di sana, cuma bangunannya yang indah. Nggak perlu Tuhan dengan hal itu. Makanya kata Nabi, dimanapun lo bersujud, kecuali di kuburan dan di kamar mandi, maka semuanya itu menjadi masjid. Sesederhana apapun. Jadi itu kritik ke orang Islam yang bangun nggak masjid perlu megah-megah, tapi ya nggak makmur, sama aja. Tapi bisa dibangun ya masjidnya. Bisa dibangun. Oke. Soalnya ada yang nggak bisa asalkan juga harus konsisten. Pakai izin. Oh, pakai izin. Pakai izin. Dan pernah ada nggak pembangunan masjid yang izinnya susah gitu, Habib? Ya, karena di sini kita mayoritas. Oh iya. Tapi di wilayah-wilayah yang juga Indonesia atau negara-negara yang kita gak mayoritas, ada juga kan kisah yang susah. Ada. Makanya gua melihat itu soal mayoritarianisme, ego kadang. The power of majority. Bener. Dan ketidakpahaman terhadap agama. Karena kalau paham dalam kondisi perang sekalipun, itu di antara etika perang atau hukum perang dalam Islam, dilarang bukan hanya menghancurkan, merusak tempat ibadah. Mengganggu peribadatannya, melukai umat maupun tokoh agamanya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Makanya di Islam itu sekaligus argumen bahwa nggak ada perang atas nama agama. Nggak ada perang atas nama agama. Nggak ada. Buktinya tokoh agama itu harus dilindungi ketika terjadi perang. Maksudnya bukan tokoh agama kita aja, semua tokoh agama harus dilindungi, nggak boleh ketika perang. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan agama untuk berperang, itu bentuk ketidakpahaman dan mungkin cara dia mengagamakan egonya. Sebenarnya egonya yang pengen perang, cuma dibungkus pakai agama. Karena kata Ibn Rushd, seorang filosof, perang, kebencian
itu sesuatu yang buruk. Ya. Tapi agar menarik, dia dibungkus pakai agama, agar orang mau ikutan. Dan tampak itu sebagai satu kesucian. Tapi keburukan tetaplah keburukan. Dan agama itu tentang keindahan. Ya. Wah, bagus tuh jawabannya. Lu bagus-bagus doang. Ya, bagus tuh. Gue suka tuh jawaban yang barusan. Berarti Islam bagus. Bagus. Bagus tuh jawabannya, bagus. Kalau udah bagus, nggak ada pelan-pelan. Karena kalau cuma bagus mau basa-basi. Ya, lagi deh, Beb. Satu lagi. Banyak dewa-dewa yang dibikin menjadi patung. Ya. Yang gue penasaran, Beb, kenapa nabi-nabi itu nggak dijadiin patung ya? Sebagai simbol aja, simbol aja. Kalau tadi Ka'bah kan itu hanya simbolik aja, bukan berarti sembah. Kenapa nabi juga nggak dibikin? Karena tapi nabi bisa ada ya, gondrong. Iya, ada kan? Ada kan? Simbolik aja. Patungnya simbolik. Iya. Nah, kalau kita, karena kita dididik bahwa simbol utama itu adalah di hati kita. Okay. Sehingga simbolisasi di luar itu ditiadakan kecuali memang disyariatkan. Okay. Bahkan cara kita memuji Tuhan sekalipun itu yang mengajarkan Tuhan langsung. Ya. Misalnya bersyukur, alhamdulillah. Ya. Itu yang mengajarkan Tuhan langsung. Dan dia punya kekuatan spiritual yang tinggi. Ya. Makanya ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan itu menjawab hamidani rabbi. Wih, lihat hambaku memujiku, membanggakan kepada para malaikat. Ya. Jadi kata-kata itu menjadi punya kekuatan spiritual karena diajarkan oleh yang maha, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya. Bahkan saking kuatnya sampai Anda kan kalau dapat sesuatu hadiah kadang kan alhamdulillah. Ya, betul. Kalau ada musibah innalillah. Betul. Kalau kaget astagfirullah. Kan? Betul. Itu kan Anda, apa, Beb? makanya nggak tahu, itu pertanyaan buat Anda. Oh iya. Anda nggak punya tuh Argumen itu? Bukan sebutan-sebutan. Kalau biasanya kalau seneng ada tuh biasanya. Haleluya. Oh ya. Haleluya. Kalau kena bencana? Kalau kena bencana, Iya. kita lagi kena bencana. Kalau kita kan innalillah. Oh, inilah. Iya. Iya. Itu meninggal kan? Kalau kita bukan cuma meninggal, kena musibah juga. Oh, ini. Anda jangan sok tahu agama saya, biar Anda nanya aja. Saya kok jadi deg-degan ya? Enggak, Anda nanya aja. Kalau kita nggak ada. Soalnya gue banyak tuh teman-teman yang non muslim kan kalau kaget kayak siapa ya? Marcel lah. Marcel Widianto tuh. Iya. Gitu kan kalau kaget astagfirullah gitu. Iya. Mungkin itu culture aja sih. Iya, akhirnya jadi culture kan. Iya. Nah, kita tuh diajarkan untuk mengagungkan simbol kalau memang ada dasarnya. Ya. Diajarkan, tapi kita nggak boleh membuat simbol-simbol itu kecuali dari hati. Kenapa? Termasuk Nabi Muhammad enggak? Karena kita ingin menjaga keagungan Nabi Muhammad. Ya. Kalau dia divisualisasikan, Ya. akhirnya terjadi semacam desakralisasi, menjadi kurang sakral nanti. Okay. Ketika ada fotonya, memang secara penggambaran jadi lebih menarik, Ya. jadi lebih bisa dilihat pakai mata. Tapi kita nggak pernah mengukur agama ini dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Oke. Makanya kata Nabi dalam salah satu sabdanya, beruntunglah orang yang dia tidak pernah melihat aku dengan matanya, tapi dia mencintai aku. Karena kalau cinta syaratnya adalah mata, Ya. bagaimana kita akan mencintai Tuhan yang tidak terlihat oleh mata? Oke. Jadi di dalam Quran itu Nabi Muhammad menulis apa, Beb? Sorry, dia menulis emang tidak ingin divisualisasikan, emang tidak ingin. Iya, di hadis itu. Di hadis. Iya. Dan sebenarnya ciri-ciri Nabi Muhammad di hadis itu banyak sekali. Iya. Bahkan saking banyaknya hingga kalau mau dilukiskan itu sebenarnya bisa. Oke. Karena bagaimana rambutnya, matanya, bahkan cara berjalannya. Tapi itu dilarang. Ya. Oleh kesepakatan para ulama dengan merujuk kepada Quran dan sabda Nabi Muhammad, karena dikhawatirkan nanti kemudian itu menjadikan pro kontra, kemudian itu menjadikan orang melecehkan, diinjak-injak, ditaruh di bawah baik sengaja ataupun nggak sengaja, sehingga ya udah kita tidak pernah memvisualisasikan. Dan
Tapi kalau kita ingin membayangkan Nabi Muhammad bukan utamanya secara fisik, tapi secara hati, gambarannya banyak dalam hadis. Yang itu kemudian menjadi tradisi kita untuk berpenampilan agar mendapatkan sunnah. Maksudnya gimana tuh, Bib? Misalnya pakai jenggot, pakai rambut segini sampai bahu, karena itu mengikuti Nabi Muhammad. Ketika lu niatnya rambut segini, iya, ke jenggot, pakai jenggot, brewok, ya, gondrong, brewok, rambutnya gondrong. Tuhan saya itu ya. Iya, Ini kemiripan takut. kan sebenarnya kan yang versi gambaran baru Yesus itu, itu kan memang lebih wajahnya lebih ke Arab kan? Gimana? Wajahnya lebih ke Arab. Oh, oke. Sehingga sampai dibilang mirip saya kan? Oh iya, betul. Habib. Iya. Tapi itu juga ada di benak saya ya, kenapa Nabi Muhammad tuh tidak ada visualisasinya ya. Ternyata reasonnya itu tadi ya, Bib ya? Iya. Untuk menjaga keagungan beliau. Ya. Dan utamanya ya karena memang ulama telah menyepakati bahwa itu tidak diperkenankan. Nah, Bib, dulu kan juga ada banyak kerajaan Islam ya di Indonesia. Dan rata-rata pada punya benda pusaka nih, Bib. Itu sebenarnya diperbolehkan atau gimana tuh hukumnya? Ya, kalau itu sebagai apresiasi terhadap kepahlawanan mereka, perjuangan mereka, atau itu sebagai apresiasi terhadap sejarah untuk edukasi, untuk kebutuhan museum dan lain sebagainya, itu sesuatu yang positif dalam Islam. Karena di Turki pun ada museum peninggalan Nabi Muhammad yang dimana di sana diabadikan pakaiannya, pedangnya dan lain sebagainya. Sama juga dengan penghormatan umat Islam kepada para habib atau para kiai. Itu kan bukan karena habibnya atau kiainya, tapi karena habib itu di dalamnya ada darah Nabi Muhammad, sehingga penghormatan utamanya kepada Nabi Muhammad. Karena orang ini punya darah Nabi Muhammad dan kita menghormati Nabi Muhammad, maka sebagai wujud penghormatan kepada Nabi Muhammad, saya hormati dia. Tapi kalau dia salah, ya kita kritik. Begitu juga para kiai, kita hormati bukan karena sosoknya, tapi karena mereka orang yang menjaga ilmu Nabi Muhammad secara sanad. Kalau Habib kan nasab, garis keturunan darah. Kalau kiai itu sanad. Dia yang menjaga ilmu Nabi Muhammad, sehingga penghormatan saya karena dia telah menurunkan ilmu Nabi Muhammad yang kemudian menjadi saya punya akses untuk mengetahui ilmunya Nabi Muhammad. Jadi penghormatan kepada itu tapi tidak dalam konteks kemudian meyakini ada kekuatan-kekuatan di sana, kecuali kekuatan spiritual, keberkahan. Tapi bahwa keris ini bisa begini atau benda pusaka ini bisa begitu, itu bisa membuat kita justru terpeleset pada kesyirikan. Iya. Kan karena juga lagi ada lah ya masalah perdukunan pakai keris ini kesana. Iya. Dan ini kan. Dan suka ada doa-doa Islam itu, Bib. Dalam keris itu suka ada doa Islam bisa begini. Bisa. Iya bisa. Ya kalau orang mengatasnamakan agama untuk kepentingan-kepentingan yang seperti itu ya bisa aja. Sama dengan orang mengatasnamakan agama untuk berperang, mengatasnamakan agama untuk menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Itu kan selalu ada ya. Menjadikan agama yang memeluk dia, bukan dia yang memeluk agama. Jadi agama yang dibuat tunduk pada dia, bukan dia yang tunduk kepada agama. Dia nyari duit pakai agama, bukan dia justru mempersembahkan duit dan dirinya kepada agama gitu. Akhirnya justru dia yang menginjak-injak agama. Padahal seharusnya agama yang menjadi tempat pasrahnya kita. Karena Islam itu adalah di mana kita pasrah secara mutlak. Karenanya meskipun gua mencoba mencari aspek-aspek rasional dari seluruh hal tentang Islam, pada batas tertentu gua gak butuh aspek rasional itu. Kenapa, Bib? Karena puncaknya adalah Islam itu adalah kepatuhan secara mutlak
dalam kepasrahan tadi. Walaupun Dan kalau terkadang tidak rasional gitu. walaupun nggak rasional pada beberapa hal tertentu nggak apa-apa, karena justru di sanalah dia disebut agama yang datangnya dari Tuhan. Kalau gue mau tunduk hanya kalau dia rasional, berarti gue bisa jadi tunduknya karena dia rasional, yaitu gue tunduk kepada akal gue, bukan kepada Tuhan. Makanya kayak ada beberapa yang nggak rasional, ya dengan itu berarti gue tunduknya kepada Tuhan. Selama gue yakin itu dari Tuhan, dengan pendekatan-pendekatan yang juga rasional dari Quran, dari Nabi Muhammad, kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu tidak berbohong, tidak berdosa. Kita yakin Al-Quran itu dari Tuhan. Nah, apa yang ada di Al-Quran, kita tunduk penuh. Walaupun nggak rasional, sebagai bentuk bahwa kepasrahan kita sebagai umat Islam kepada Tuhan. Ketidakrasional itu dijadiin celah nggak buat beberapa orang untuk berpikir sangat logik? Orang nggak rasional? Bisa jadi. Bahkan itu bisa jadi celah bagi oknum-oknum umat yang mengatasnamakan agama untuk menipu orang. Lu jangan banyak tanya, agama tuh gak boleh banyak nanya, agama itu gak rasional, padahal dalam aspek itu sebenarnya ada aspek rasionalnya. Karena ada aspek agama yang gak rasional tuh sedikit, dia disebutnya ta'abudi, memang gak rasional untuk ketaatan penuh. Kalau yang rasional disebutnya ta'akuli. Dan mayoritas ajaran agama itu dia ada ilatnya atau ta'akuli. Itu bisa dirasionalisasikan. Hanya beberapa hal aja yang sifatnya tidak rasional. Tapi yang tidak rasional pun dia tetap bisa didekati secara rasional. Kayak gini, ketika Al-Quran memerintahkan sesuatu yang nggak rasional, kita taat. Tapi kita taat juga rasional karena kita tahu bahwa Al-Quran itu dari Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari sejarah yang sudah diverifikasi secara ketat bahwa Al-Quran itu memang datangnya dari Tuhan. Misalnya, dari mana lu yakin bahwa itu dari Tuhan? Salah satunya, Nabi Muhammad itu diyakini ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, buta huruf. Sehingga nggak mungkin beliau yang menulis Al-Quran. Misalnya. Kemudian Al-Quran itu bicara tentang hal-hal yang di zaman itu belum diketahui, yang ada di langit, yang ada di dalam bumi dan lain sebagainya. Maka kita yakin. Nah, keyakinan itu kan berbasisnya rasional. Cuma di Al-Qurannya kalau ada yang nggak rasional, kita nggak peduli, karena di sanalah letak ketaatan. Di sana letak ketaatan dan kecelahan itu ya, yang membuat orang-orang terkadang bertanya-tanya. Ini kok nggak rasional? Kok nggak rasional gitu? Ya makanya masuk aja dulu. Nanti lo tahu bahwa walaupun nggak rasional tapi dia spiritual. Thank you.